Baik, perkenalkan nama saya Angelika Runtupalit dari kelas 5T6 dengan NIM 220244163. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu double smoothing. Double smoothing yaitu metode peramalan dalam analisis deret waktu yang digunakan untuk data yang memiliki tren. Metode ini menggabungkan dua komponen utama, yaitu level nilai dasar saat ini dan juga tren laju perubahan data dengan menggunakan dua parameter alfa dan juga parameter alfa dan juga beta. Metode ini mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode smoothing tunggal, terutama ketika data menunjukkan pola naik atau turun yang konsisten. Double smoothing sering digunakan dalam konteks bisnis untuk meramalkan penjualan dan permintaan. Konsep dasar simple smoothing yaitu ada juga level, yang dimana estimasi nilai dasar dari data pada waktu tertentu mempresentasikan nilai yang sedang diamati. Ada juga tren, yaitu menggambarkan arah dan laju perubahan data dari waktu ke waktu. Ada parameter alfa, inilah bobot untuk level yang menentukan seberapa cepat model bereaksi terhadap perubahan data. Ada juga parameter beta, ini adalah bobot untuk tren yang juga berkisar 0 dan 1. Nilai beta ini yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tren yang lebih baru lebih diperhatikan dalam peramalan. Rumus perhitungannya yaitu ada pembaruan level, yaitu LT sama dengan alfa YT tambah 1 dikurangi alfa LT kurang 1 ditambah TT kurang 1. Ada juga pembaruan tren, yaitu TT sama dengan beta LT dikurangi 1 LT kurang 1 ditambah 1 kurangi beta TT kurang 1. Ada juga peramalan forecasting untuk M periode ke depan, yaitu FT tambah M sama dengan LT ditambah MTT, di mana LT level pada waktu T, TT tren pada waktu T, YT nilai aktual pada waktu T, FT tambah M merupakan peramalan untuk periode T tambah M. Ada juga alfa parameter smoothing untuk level alfa lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Ada juga beta, parameter smoothing untuk tren, beta lebih dari 0, lebih kurang dari 1. Perhitungan double smoothing dengan soal temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa yang ditentukan dalam tugas yaitu 0,3, yaitu menggunakan double exponential smoothing. Rumus yang digunakan kali ini yaitu S1T sama dengan alfa YT tambah 1 kurang alfa S1T kurang 1, yang dimana S1T adalah smoothing level pertama, YT adalah nilai aktual pada periode ke T, dan alfa adalah konstanta smoothing. Yang kedua yaitu S2T sama dengan alfa S1T ditambah 1 kurangi alfa S2T kurang 1, yang dimana S2T adalah smoothing level kedua. Ada juga tren TT sama dengan 2 S1T kurang S2T, yang dimana TT adalah komponen tren. Yang keempat, intercept AT sama dengan alfa S1T kurang S2T per 1 kurangi alfa, yang dimana AT adalah komponen intercept. Yang kelima adalah ramalan untuk periode T ditambah M untuk forecast, FT tambah M sama dengan S1T ditambah MTT. Penyelesaian untuk soal tersebut yaitu langkah-langkah perhitungan. Ada langkah yang pertama, periode pertama minggu pertama, yaitu data Y1 sama dengan 13, S11 sama dengan Y1 sama dengan 13, yaitu untuk smoothing pertama level sama dengan nilai aktual. S21 sama dengan Y1 sama dengan 13, untuk smoothing kedua juga sama dengan nilai aktual. Data Y2 sama dengan 24, di mana S12 sama dengan alfa Y2 ditambah 1 kurangi alfa S11, S12 sama dengan 0,3 dikalikan 24 tambah 0,7 dikalikan 13 sama dengan 7,2 tambah 9,1 menghasilkan 16,3. S22 sama dengan alfa S12 tambah 1 kurangi alfa S21, S22 di mana 0,3 dikalikan 16,3 tambah 0,7 dikalikan 13 mendapatkan sama dengan 4,89 ditambah 9,1 sama dengan 13,99. Tren T2 sama dengan 2S12 dikurangi S22, di mana T2 sama dengan 2 dikalikan 16,3 kurangi 13,99 yang menghasilkan 32,6 dikurangi 13,99 dan menghasilkan 2,31. Lalu forecast untuk minggu kedua tidak diperlukan karena sudah ada data aktual. Langkah ketiga, periode ketiga, yaitu untuk minggu ketiga, data Y3 sama dengan 33, S13 sama dengan alfa Y3 tambah 1 kurangi alfa S12, yang dimana S13 sama dengan 0,3 dikalikan 33 ditambah 0,7 dikalikan 16,3 sama dengan 9,9 ditambah 11,41 sama dengan 22,01. S23 sama dengan alfa S13 ditambah 1 kurangi alfa S22,
di mana mendapatkan S23 sama dengan 0,3 dikalikan 22,01 ditambah 0,7 dikalikan 13,99 sama dengan 6,603 ditambah 9,793 sama dengan 16,396. Tren T3 sama dengan 2E13 dikurangi S23 di mana mendapatkan T3 sama dengan 2 dikalikan 22,01 dikurangi 16,396 sama dengan 44,02 dikurangi 16,396 sama dengan 2,40. Forecast untuk minggu ketiga tidak diperlukan karena sudah ada data aktual. Lalu lanjut kepada langkah keempat untuk periode keempat minggu keempat. Data Y4 sama dengan 21 yang dimana E1 mendapatkan 0,3 dikalikan 21 ditambah 0,7 dikalikan 22,01 mendapatkan 6,3 ditambah 15,407 sama dengan 21,71. Lalu ada juga S24 dengan rumus yang ada. Mendapatkan S24 sama dengan 0,3 dikalikan 21,71 ditambah 0,7 dikalikan 16,9396 yang menghasilkan 6,513 ditambah 11,477 yang menghasilkan 17,99. Di mana tren T4 sama dengan 2E14 dikurangi S24 dan menghasilkan T4 sama dengan 2 dikalikan 21,71 dikurangi 17,99 menghasilkan 43,42 dikurangi 17,99 menghasilkan 2,14. Lalu lanjut ke langkah kelima yaitu periode kelima minggu kelima. Data kelima yaitu data Y5 sama dengan 22 dengan rumus yang ada E15 sama dengan 0,3 dikalikan 22 ditambah 0,7 dikalikan 21,71 sama dengan 6,6 ditambah 15,197 yang menghasilkan 21,797. Yang dimana S25 dengan rumus yang ada menghasilkan S25 sama dengan 0,3 dikalikan 21,797 ditambah 0,7 dikalikan 17,99 sama dengan 6,539 ditambah 12,593 sama dengan 19,13 yang dimana mendapatkan tren T5 sama dengan 2E15 dikurangi S25 dimana T5 mendapatkan 2 dikalikan 21,797 dikurangi 19,13 sama dengan 43,594 dikurangi 19,13 mendapatkan 2,26. Lalu langkah ke-6 untuk ramalan minggu ke-6 yaitu menggunakan S15 ditambah T5 yang dimana F6 mendapatkan S15 ditambah 1 T5 sama dengan 21,797 ditambah 1 kali 2,26 sama dengan 21,797 ditambah 2,26 mendapatkan 24,06. Maka ramalan untuk minggu ke-6 menggunakan metode double exponential smoothing dengan alfa yang ditentukan adalah 0,3, maka hasil yang didapatkan adalah 24,06. Dengan kesimpulan ini memperhatikan dalam ramalan simple exponential smoothing dan juga double exponential smoothing dengan faktor pelicinan alfa 0,3, metode SES menghasilkan peramalan minggu ke-6 sebesar 21,2. Sedangkan metode DES atau double exponential smoothing yang memperhitungkan dua komponen yaitu level dan trend memberikan peramalan minggu ke-6 sebesar 24,6. Karena DES mempertimbangkan tren peningkatan yang ada pada data, hasil peramalan cenderung lebih tinggi dibandingkan SES. Metode ini lebih tepat digunakan ketika data menunjukkan pola tren yang konsisten seperti pada data yang kita hitung. Sekian dari saya, terima kasih.